Saya akan berdiskusi kembali bersama kamu teman-teman mengenai sebuah topik yang agak unik. Waduh, kenapa bisa disebut unik Mas Bro? Karena topik ini adalah topik yang sebenarnya sudah lama sekali di-request oleh sahabat-sahabat pagar kehidupan, tapi topik ini baru bisa saya lakukan karena saatnya benar-benar tepat. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai sebuah buku yang populer 10 tahun lalu, betul. Buku itu adalah The Secret Law of Attraction, atau mungkin orang kenal dengan buku The Secret. Ya, buku itu sebenarnya memang menyimpan banyak rahasia, yang mana The Secret itu sendiri pun artinya dalam bahasa Indonesia adalah rahasia. Cuman mungkin karena tidak semua orang suka baca buku, jadi ada banyak orang yang bingung The Secret itu cara prakteknya bagaimana dan landasannya seperti apa sih. Nah, sekarang bagi kamu yang mungkin tertarik dengan buku The Secret atau mau mempraktekannya dalam kehidupan kamu sehari-hari, kamu dengarkan audio ini, video ini sampai selesai, dan ingat, kamu harus berjanji untuk praktek. Siap? Oke. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu muncul sebuah fenomena hebat. Fenomena itu bukan fenomena bom atau fenomena-fenomena negatif, tapi justru fenomena positif yang diawali dengan kemunculan buku yang unik. Buku itu adalah buku The Secret. Buku ini membuat orang banyak mendapatkan keajaiban yang tidak mereka sangka-sangka. Benar, mereka banyak yang mendapatkan keajaiban, tapi banyak juga orang yang kayaknya pesimis gitu. Masa sih dengan hal seperti ini bisa? Nah, sekarang gini, kita lupakan dulu The Secret. Saya akan mengambil sebuah contoh yang bisa kita diskusikan, yang sebenarnya contoh ini dalam kehidupan sehari-hari sudah ada, tapi uniknya, secara tidak sadar, contoh ini berhubungan dengan buku The Secret yang sebenarnya mungkin pernah kamu baca. Contohnya begini, kamu pernah nggak dengar ucapan dari orang-orang tua kita yang pernah mengatakan, lu jangan mikir macem-macem lu. Kenapa? Karena pikiran adalah doa. Nanti kejadian lu. Pernah nggak kamu dengar ucapan orang tua seperti itu? Kalau kamu pernah, kamu sama seperti saya. Dan uniknya, saya selalu yakin teman-teman, orang-orang tua kita zaman dulu tuh, sebenarnya mereka jauh lebih pintar daripada orang modern. Karena semua perkataan orang-orang tua zaman dulu, sebenarnya itu lebih banyak yang benernya dibandingkan orang modern. Termasuk ucapan mereka yang mengatakan, pikiran adalah doa. Karena memang pada dasarnya, pikiran yang kamu pikirkan terus-menerus, itu akan menjadi kenyataan. Sekali lagi, pikiran yang kamu pikirkan terus-menerus, itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena pikiran adalah doa. The Secret, dari satu buku itu, intinya dia cuma ingin mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiran elu. Karena pikiran lu ini sebagian bisa menjadi doa yang terkabul. Nah, saya mengatakan sebagian, berarti ada dong Mas Bro, pikiran-pikiran yang tidak terkabul menjadi doa, ada juga pikiran-pikiran yang akhirnya terkabul menjadi kenyataan. Apa yang membedakan pikiran yang terkabul menjadi kenyataan, dan kenapa juga ada pikiran yang mungkin tidak terkabul menjadi kenyataan? Nah, itu pertanyaan yang bagus, jawabannya adalah begini. Pikiran yang bisa menjadi kenyataan adalah pikiran yang kamu resapi menggunakan perasaan. Sekali lagi, pikiran yang bisa menjadi kenyataan adalah pikiran yang kamu resapi menggunakan perasaan nyata. Kalau kamu hanya sekedar memikirkan, belum tentu itu kejadian. Karena kamu belum tentu pakai perasaan. Tapi hati-hati, kalau kamu memikirkan sesuatu dan kamu memakai perasaan di dalamnya, cepat atau lambat itu akan tertarik, dibawa oleh alam semesta dengan izin Tuhan, ada di depan muka kamu. Nah, The Secret membahas hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu apa sih Mas Bro? Nah, begini penjelasannya. Dalam hukum alam itu banyak. Ada hukum gravitasi, ya, ada hukum energi dan segala macamnya. Ada satu hukum yang kita sayangnya bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, atau mungkin berpuluh-puluh tahun belajar di sekolah, tidak pernah diajarkan. Hukum itu adalah hukum tarik-menarik. Nah, Mas Bro, hukum tarik-menarik itu apa sih? Hukum tarik-menarik itu sebenarnya gini, teman-teman. Kalau kamu percaya atau enggak, kamu sekarang sedang mengalami hukum tarik-menarik. Loh, kok bisa Mas Bro? Kamu bisa mendengarkan saya, kamu bisa fokus mendengarkan suara saya sampai detik ini. Secara tidak sadar, kamu ketarik oleh suara saya. Kamu jelas ya? Jadi saya menarik kamu
dengan suara saya, dengan cara saya berbicara, kamu ketarik dengan suara saya, makanya kamu fokus. Itu hukum tarik-menarik. Ada yang menarik dan ada juga yang ditarik. Dalam hal ini adalah kamu. Kamu yang ditarik dan saya yang menarik kamu. Itu hukum tarik-menarik. Menarik dan ditarik. Jadi kalau kamu mungkin dengar hukum tarik-menarik bla 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 terus kamu pusing, mereka yang ngasih tahu salah. Hukum tarik-menarik itu nggak bikin pusing. Barusan saya jelasin hukum tarik-menarik, kamu pasti langsung ngerti kan? Nah itulah hukum tarik-menarik. Ketika kamu ketarik oleh orang yang menarik kamu, itulah berlaku hukum tarik-menarik. Ketika kamu ngelihat cewek cantik, kamu terpukau, berarti kamu telah tertarik oleh itu cewek yang menarik kamu dengan penampilannya yang mempesona. Kamu mungkin fokus dengan suara saya, sampai detik ini kamu mendengarkan, mungkin ada yang tersenyum, ada yang mengangguk-ngangguk gitu ya. Kamu secara tidak sadar, kamu ketarik oleh suara saya yang berhasil menarik kamu. Itulah hukum tarik-menarik. Di mana ada yang menarik, dan di mana pula ada yang ketarik. Nah ternyata, menurut buku The Secret, hukum tarik-menarik itu bukan hanya berlaku antara sesama manusia teman-teman. Tapi juga berlaku antar sesama alam semesta yang Tuhan ciptakan begitu luas ini. Termasuk berlaku juga terhadap sebuah kejadian. Betul, kejadian pun bisa ditarik. Saya mau cerita dulu boleh ya? 5 tahun lalu ketika saya masih main Facebook, saya melihat ada salah satu status anak SMP. Cowok anak SMP statusnya begini. Kayaknya gue udah gak pengen hidup lagi deh. Gue bosen sama hidup ini, gue pengen mati. Dia status begitu teman-teman di Facebooknya. Dan kamu percaya atau enggak? Apa yang terjadi seminggu kemudian? Betul, dia mati beneran. Matinya gimana? Dia ketabrak motor, dia lagi naik motor, tabrakan sesama motor, kepalanya pecah. Kepalanya pecah, betul. Dari situ orang heboh. Orang heboh kenapa hanya dengan sekedar menulis status di Facebook kok malah kejadian? Itulah saya ingin mengingatkan kepada kamu, hati-hati apa yang kamu ucapkan dan pikirkan, itu bisa menjadi kenyataan. Dari peristiwa yang saya katakan tadi barusan, ada nggak hubungannya mas bro, peristiwa itu dengan hukum tarik-menarik? Ada. Tadi saya bilang bahwa dalam semesta alam ini, hukum tarik-menarik bukan hanya berlaku antar sesama manusia, tapi bisa menarik kejadian. Barusan saya bilang gitu kan. Nah, si anak yang tadi mati, itu dia secara sadar atau tidak sadar, dia menarik kejadian yang membuat perkataan dia pengen mati jadi terkabul. Jelas ya? Jadi kalau kamu memikirkan sesuatu, pakai perasaan, hati-hati, itu bisa jadi terkabul, bisa jadi kenyataan, baik itu adalah kejadian yang baik, atau jangan-jangan itu justru kejadian yang buruk. Bahkan saya punya satu rahasia. Rahasianya adalah begini, apapun yang kamu alami saat ini, dimanapun kamu sekarang, bagaimanapun kondisi kamu sekarang teman-teman, itu adalah hasil dari pikiran kamu sendiri di masa lalu secara sadar atau tidak sadar. Pikiran kamu di masa lalulah yang menarik kamu menuju keadaan kondisi yang seperti sekarang ini. Dan kalau kamu ingin merubah hidup kamu, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Awasi dulu pikiran kamu. Awasi dulu pikiran kamu. Karena semua dalam hidup ini bisa ditarik dan bisa menarik, baik itu orang maupun kejadian. Berhati-hatilah. Nah mas bro, kok tiba-tiba kita ngomongin hukum tarik-menarik sih? Ingat, The Secret itu intinya adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itulah yang dibahas dalam sebuah buku The Secret sampai habis. Nah sekarang saya tanya, kamu bisa sadar atau nggak sadar, sebenarnya masalah dalam hidup kamu itu kamu sendiri loh yang narik. Hati-hati, masalah dalam hidup kamu itu bisa jadi adalah kamu sendiri yang narik secara tidak sadar. Contohnya begini, kamu punya hutang. Kalau setiap hari kamu pikirin, aduh kenapa gua ada utang ya, aduh kenapa gua ada utang ya, itu sama aja, menurut hukum tarik-menarik tadi, kamu menarik hutang. Kenapa? Karena kamu fokusnya ke hutang, bukan ke lunas. Nah, dalam buku The Secret, dan saya sudah praktekkan ini benar, yang harus kamu lakukan adalah rubah fokusnya. Jangan fokus ke masalah, tapi fokuslah ke hal yang kamu mau. Betul, kalau yang selama ini kamu biasa fokus ke utang, kenapa ya gue punya utang ya, kenapa gue punya utang ya, percaya atau enggak, kamu utang gak akan pernah lunas. Karena kamu akan fokus ke hutang gak lunas-lunas, hutang gak lunas-lunas. Dalam prinsip hukum tarik-menarik itu salah. Itulah kenapa sebabnya orang lebih banyak yang utangnya mohon maaf susah lunas dibandingkan yang gampang lunas. Nah, terus mas bro,
Gimana caranya dong kalau misalnya gue punya hutang dan gue pengen cepat lunas menggunakan prinsip law of attraction atau hukum tarik-menarik ini? Caranya gampang. Kamu rubah fokusnya dari yang tadi hutang gak lunas, jadi kamu mikirin gini, kayaknya hutang gue kalau lunas enak deh. Terus kamu bayangin pakai perasaan, enak ya kalau utang gue lunas, mungkin gue bisa plong. Kamu bayangin plongnya gimana, kamu bayangin kalau utang lunas tuh gimana. Aduh enaknya, alhamdulillah ya Tuhan. Rasanya plong banget, utang saya udah lunas. Enak ya kalau lunasnya utang, aduh alhamdulillah. Kamu ucapin itu setiap hari, anggap utang kamu sudah lunas, fokusnya kamu adalah ke lunasnya hutang, bukan ke hutangnya kenapa belum lunas. Niscaya kamu akan hutangnya lunas beneran. Percaya atau enggak, lakukan. Nah, contoh yang saya berikan barusan ini adalah contoh bagaimana cara kamu menjalani hukum tarik-menarik yang diajarkan di Secret. Gimana? Sebenarnya gampang ya. Emang beneran gampang. Yang bikin susah itu adalah mungkin bisa jadi orang yang menyampaikannya terlalu berlebihan ya. Tapi tenang aja teman-teman. Kali ini saya akan langsung memberikan kamu praktek. Praktek yang bisa membuat kamu semakin mengerti hukum tarik-menarik itu kira-kira seperti apa sih Mas Bro. Dan bagaimana caranya saya bisa mempraktekannya. Jadi gini. Intinya dari hukum tarik-menarik yang diajarkan di Secret adalah apapun yang kamu pikirkan menggunakan perasaan, kata perasaannya digaris bawahi, akan menjadi kenyataan cepat atau lambat. Kalau kamu bisa memikirkan sesuatu menggunakan perasaan, semua itu akan menjadi kenyataan dengan izin Tuhan pastinya. Ya. Nah, sekarang gini. Saya akan langsung membuat kamu mendapatkan apa yang kamu mau dengan izin Tuhan menggunakan hukum tarik-menarik ini. Kamu siap ya? Caranya gimana Mas Bro? Caranya gini. Kamu pikirkan apa yang kamu mau, satu aja. Kamu pikirkan apa yang kamu mau, satu. Dan kamu tulis di kertas dengan bahasanya seperti ini. Kamu tulis di kertas, saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan. Apa? Kamu tulis mendapatkan apa? Dan saya merasa sangat bersyukur karena saya sudah mendapatkan itu semua saat ini. Ya, sekali lagi kamu tulis, saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan apa? Kamu tulis, dan saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan itu saat ini, saya berterima kasih, titik. Kamu tulis gitu. Sekarang kamu tulis di kertas. Tulis dulu. Sambil kamu nulis, kamu pause dulu video ini sekarang ya. Silahkan di pause dulu, kamu tulis dulu. Nah, setelah kamu tulis, sekarang kamu praktekkan satu hal lagi bersama saya. Oke? Sekarang kamu memejamkan mata. Pejamkan mata kamu saat ini, kita langsung praktekkan, insya Allah dengan izin Tuhan semuanya terkabul ya. Kamu pejamkan mata. Kamu pejamkan mata kamu, kemudian saya akan ajak untuk berlatih yang namanya visualisasi. Waduh, apalagi tuh Mas Bro? Visualisasi bahasa kerennya adalah berkhayal pakai perasaan Mas Bro. Orang ngomong visualisasi tuh apa? Intinya berkhayal pakai perasaan. Ngerti ya? Berkhayal berarti kamu membayangkan sesuatu. Betul, kamu bayangkan sesuatu hal yang kamu tulis tadi, tapi yang kamu taruh di otak kamu, bayangkan seolah-olah apa yang kamu tulis tadi sudah kamu miliki. Di sini seninya. Kamu bayangkan yang kamu tulis tadi secara detail dan kamu bayangkan seolah-olah kamu sudah mendapatkan atau sudah memiliki. Gimana? Di sini seninya ya. Kamu belum dapat tapi kamu disuruh membayangkan bahwa kamu sudah memiliki. Bayangkan dulu apa yang kamu mau. Sambil kamu membayangkan apa yang kamu mau, kamu rasakan dulu. Ih, rasanya enak banget loh kalau gue udah punya ini, rasanya enak banget. Kamu bayangin gitu, kamu sentuh apa yang kamu mau tadi, dalami perasaannya. Semakin kamu mendalami perasaan seolah-olah kamu sudah punya apa yang kamu pikirkan tadi, semakin cepat juga dia akan datang kepada kamu. Itu rahasianya. Saya kasih contoh satu lagi mau ya, biar jelas. Misalnya gini, gue pengen banget Mas Bro, utang gue lunas. Oke, kamu tulis. Saya bersyukur karena saya sudah bisa melunasi hutang piutang dan hutang saya sudah lunas saat ini. Saya berterima kasih sekali. Kamu sudah tulis, kamu memejamkan mata dan kamu bayangkan bahwa rasanya seperti apa sih utang kalau lunas. Sambil kamu katakan begini, terima kasih, dan terima kasih. Saya bersyukur karena hutang saya sudah lunas selunas-lunasnya. Saya sangat bahagia dan plong sekali karena saya sudah bisa melunasi hutang saya selunas-lunasnya. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur karena hutang saya sudah lunas. Saya bersyukur. Terima kasih, dan terima kasih.
kamu rasakan seperti apa rasanya, kemudian kamu buka mata. Rasanya tercapai, enak ya. Nah mas bro, kok pakai teknik bersyukur itu lagi sih? Bukan itu kemarin kita udah belajar. Nah gini, justru The Secret itu intinya ngajarin kamu berdoa sambil bersyukur. Cuman bersyukurnya beda. Bersyukurnya seolah-olah apa yang kamu mau sudah terjadi. Di situ bedanya. Syukur yang saya katakan tadi sewaktu bervisualisasi itu akan membuat kamu lebih mudah, sekali lagi, lebih mudah untuk bervisualisasi seolah-olah apa yang kamu mau sudah terjadi. Nah, ketika kamu sudah selesai mempraktekannya, kamu buka mata kamu kembali, dan kamu jangan pernah memikirkan bagaimana dan kapan ini akan terjadi atau terkabul. Sekali lagi, jangan pernah pikirkan kapan dan bagaimana ini semua bisa terkabul. Kamu jalani saja apa yang kamu mau jalani, kemanapun kamu ditarik oleh alam, kamu melangkah ke sana. Itu kuncinya. Melangkah tanpa perlu banyak bertanya dan banyak berlogika. Itu kunci sejati keberhasilan The Secret. Terus ada nggak sih mas bro pertanda kalau saya melakukannya sudah benar? Ada juga nggak pertanda kalau saya melakukannya itu ternyata salah? Ada, pertandanya begini. Kalau kamu melakukan hal itu dengan benar teman-teman, kamu yang tadinya perasaan kepengen kamu udah hilang. Loh kok bisa mas bro? Karena kamu sudah menipu otak kamu menganggap bahwa itu semua sudah terjadi. Nah ketika kamu menganggap itu semua sudah terjadi, hukum alam semesta yang tarik-menarik ini akan membawa apa yang kamu pikirkan tadi menjadi kenyataan. Itu dasar hukum tarik-menarik. Jelas ya. Nah, satu lagi pertanyaan mas bro. Di mana letak Tuhan dalam hukum tarik-menarik ini? Banyak orang mengatakan, wow buku The Secret nih meniadakan Tuhan, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Begini, orang yang meniadakan Tuhan hanya karena hukum tarik-menarik atau buku The Secret, itu orang bodoh. Orang bodoh. Loh kok bodoh mas bro? Gimana bodohnya? Karena semua hukum itu pasti ada penciptanya. Hukum gravitasi itu ada. Apakah karena ada apel jatuh dari pohon, kita mengatakan oh Tuhan itu nggak ada? Enggak kan? Di atas langit selalu masih ada langit, dan semua hukum pasti ada penciptanya. Jadi kalau gue pakai hukum tarik-menarik, terjadi dengan izin Tuhan juga mas bro. Iya, tetap harus dengan izin Tuhan. Kenyataannya, setiap doa, apapun cara yang kamu pakai untuk berdoa, harus dengan izin Tuhan untuk bisa terkabul. Itu rahasianya. Ya, jadi sekarang kamu praktekkan apa yang saya katakan tadi, lakukan apa yang saya katakan tadi, dan ingat, kalau kamu caranya benar, kamu pun akan merasa seolah-olah mendapatkan apa yang kamu pikirkan tadi. Kalau kamu masih merasa needy atau kepengen akan sesuatu hal, padahal kamu udah melakukan ini, berarti cara visualisasi kamu salah. Itu tolak ukurnya benar atau salahnya kamu mempraktekkan hukum ini. Oke?